Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Marlina dari kelas manajemen 1C. Aku bakal ngejelasin materi tentang type of adjective. Ayo kita simak. Type of adjective. Adjective adalah kata sifat. Jadi dapat disimpulkan bahwa type of adjective merupakan kata yang berfungsi untuk mensifati atau menjelaskan keadaan suatu kata benda atau noun maupun kata ganti atau pronoun dalam sebuah kalimat atau frasa. Macam-macam type of adjective. 1. Limiting adjective. Limiting adjective adalah kata sifat terbatas atau bisa disebut sebagai adjective yang memberikan batasan terhadap noun dan tidak menunjukkan kondisi atau sifat dari noun tersebut. 2. Descriptive adjective. Descriptive adjective merupakan adjektif yang memberikan gambaran mengenai kondisi noun yang disebutkan. 3. Adjective phrase. Adjective phrase merupakan kumpulan kata yang berfungsi sebagai adjektif atau menerangkan noun. 4. Adjective clause. Adjective clause adalah anak kalimat yang berfungsi sebagaimana adjektif, yakni menjelaskan atau membatasi pronoun. 1. Limiting adjective terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu A. Artikel atau kata sandang. A yang artinya sebuah atau seorang memiliki fungsi untuk kata yang mempunyai awalan atau konsonan. Contohnya a bowl, a can. 2. An atau sebuah atau seorang yang memiliki fungsi kata yang mempunyai awalan kata vokal. Contohnya an artist, an action. 3. The yang memiliki fungsi kata yang menunjukkan benda tunggal. Contohnya the sun, the moon. B. Demonstrative adjective atau kata tunjuk. This atau ini yang memiliki fungsi untuk menunjukkan kata benda bentuk tunggal yang dekat. Contohnya this is my book. 2. This atau ini yang memiliki fungsi untuk menunjukkan kata benda bentuk jamak yang dekat. Contohnya these dolls are cute. That atau itu yang memiliki fungsi untuk menunjukkan kata benda bentuk tunggal yang jauh. Contohnya that is whiteboard. Those atau itu yang memiliki fungsi untuk menunjukkan kata benda bentuk jamak yang jauh. Contohnya those pens are cars. C. Possessive adjective atau kata kepemilikan. My yang memiliki fungsi untuk menunjukkan kepemilikan orang pertama atau kepunyaanku. Contohnya he has stolen my doll. 2. Your yang memiliki fungsi untuk menunjukkan kepemilikan orang kedua atau kepunyaanmu. Contohnya please put your bag on the table. 3. His yang memiliki fungsi untuk menunjukkan kepemilikan orang ketiga laki-laki. Contohnya I didn't kick his leg. D. Indefinite quantity atau jumlah tak tentu. Contohnya much atau banyak yang memiliki fungsi untuk kata benda yang dapat dihitung, digunakan pada kalimat negatif dan interrogatif. Contohnya how many students in the school. Much atau banyak yang memiliki fungsi untuk kita benda yang tidak dapat dihitung, digunakan pada kalimat negatif dan interrogatif. Contohnya you don't have much money. 3. A lot of atau banyak untuk kata benda yang dapat dihitung, digunakan pada kalimat positif saja. Contohnya Andy has bought a lot of boys. 4. Several atau beberapa yang memiliki fungsi untuk kata benda yang dapat dihitung. Contohnya several policies come to this house. Numeral. Cardinal number, bilangan pokok. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4. 2. Ordinal number atau bilangan bertingkat. Contohnya first, second, third, fourth. 3. Fraction number atau bilangan pecahan. Contohnya a half, a third, a fourth. 2. Descriptive adjective. A. Jenis deskriptif. Macamnya 1. Quality atau kualitas, fungsinya yang menunjukkan kualitas dari noun. Contohnya good, ugly, handsome. 2. Size atau ukuran, fungsinya yang menunjukkan ukuran dari noun. Contohnya big, short, tall. 3. Age atau umur, fungsinya yang menunjukkan umur dari noun. Contohnya new or young.
4. Temperatur atau suhu, fungsinya yang menjelaskan suhu dari noun, contohnya cold, hot, warm. 5. Shape atau bentuk, fungsinya yang menjelaskan bentuk dari noun, contohnya circle, square, triangle. 6. Color atau warna, fungsinya yang menunjukkan warna dari noun, contohnya brown, red, yellow. 7. Nationality atau kebangsaan, fungsinya yang menjelaskan kebangsaan dari noun, contohnya Malaysia atau Brazil. B. Rumus deskriptif adjektif, penggabungan antara adjektif dan noun dengan noun pairs serta memiliki rumus dasar sebagai berikut. Limiting adjective plus descriptive adjective plus noun, contohnya a new car, artinya sebuah mobil baru. That old woman, artinya wanita tua itu. My handsome guy, lelakiku tampan. 3. Adjective pairs. A. Adjektif atau kata sifat dan conjunction kata sambung, contohnya I want the blue and red umbrella, not the old blue one, artinya aku mau payung warna biru dan merah, bukan yang berwarna biru tua. 2. I saw the big and black car yesterday, artinya aku melihat mobil besar dan hitam itu kemarin. 3. My cute and sweet cat died, artinya kucingku yang manis meninggal. B. Adjective dan prepositional pairs, contohnya a car with no wheels is mine, artinya mobil yang tidak ada bannya itu punyaku. 2. A boy with a flower on his hand walks close to me, artinya anak laki-laki dengan bunga di tangannya berjalan mendekatiku. 3. The dog with limbs in salt port, artinya anjing pincang itu sangat kasihan. C. Adjective dan infinitive pairs, contohnya the house to be sold is nearby, artinya rumah yang dijual itu dekat. 2. The girl to love has gone, artinya gadis yang dicintai sudah pergi. 3. Having no home to go is pain, artinya tidak memiliki rumah untuk dituju itu menyakitkan. D. Adjective dan participle pairs, contohnya the house sold to be foreigner is haunted, artinya rumah yang dijual pada orang asing itu berhantu. E. Adjective pairs, contohnya the girl sitting next to me is Anna, artinya wanita yang duduk di sebelahku adalah Anna. 4. Adjective clause. Adjective clause adalah anak kalimat yang berfungsi sebagaimana adjective, yakni menjelaskan atau membatasi pronoun. Adjective clause selalu terletak setelah pronoun. Ada beberapa relatif pronoun kata penghubung yang berada dalam adjective clause. That, where, who, was, when, which, whom, why. Contohnya, the visitors who sit in front us are from Bangkok, artinya para pengunjung yang duduk di depan kita berasal dari Bangkok. 2. The girl who wears black on the corner is my ex, artinya gadis yang memakai pakaian hitam di pojok adalah mantan pacarku. 3. The guy who wears blue back there is my best friend, artinya laki-laki yang memakai tas hitam di sana adalah sahabatku. Ada beberapa fungsi relatif pronoun yang perlu diketahui. A. Who, which, that. Relatif pronoun who, which, dan that berfungsi sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Who digunakan untuk menerangkan manusia, dan which digunakan untuk menerangkan sesuatu, sedangkan that dapat digunakan untuk menerangkan manusia atau sesuatu. Contoh, I thought the boy, he came here. Relatif pronounnya wow. Sentence-nya I thought the boy who came here. 2. The pen is mine, it is on the table. Relatif pronounnya which. Sentence-nya the pen which is on the table is mine. 3. Peter loves the girl. The girl is sitting in front of us. Relatif pronounnya that. Sentence-nya Peter loves the girl that is sitting in front. B. Whom, which, that. Relatif pronoun whom, which, dan that memiliki dua fungsi. Yang pertama, ia berfungsi sebagai object of verb, dan yang kedua ini berfungsi sebagai object of preposition. Relatif pronoun yang berfungsi sebagai objek dalam adjective clause seringkali dihilangkan. Whom digunakan untuk menerangkan manusia, dan which digunakan untuk menerangkan sesuatu, sedangkan that dapat digunakan untuk menerangkan keduanya. Sentence, the girl is Susan, you live here. Relatif pronounnya whom, that.
Sentence-nya, the girl whom you love is Susan. The girl that you love is Susan. The movie was very good. I saw it last night. Relative pronoun-nya which, that. Sentence-nya, the movie which I saw last night was very good. The movie that I saw last night was very good. C. Object of verb. Contoh pertama yang terletak sebelum adjective clause digunakan dalam bahasa Inggris formal. Jika preposisi terletak sebelum adjective clause, maka hanya menggunakan whom atau which. Preposisi tidak dapat diikuti oleh that atau who. Sentence, they are the student I told you about them. Relative pronoun-nya whom, that. Kalimatnya, they are the student about whom I told you. They are the student that I told you. 2. The music was good. I listened to it yesterday. Relative pronoun-nya which, that. Contoh kalimatnya, the music to which I listened yesterday was good. The music that I listened to yesterday was good. D. Was digunakan untuk menunjukkan kepemilikan dan selalu diikuti oleh noun. Was dan noun yang mengikutinya selalu terletak di permulaan adjective clause. Was tidak dapat dihilangkan. Sentence, I know that old man, his car was stolen. Relative pronoun-nya was. Contoh kalimatnya, I know the old man whose car was stolen. 2. May has a painting. Its value is inestimable. Relative pronoun-nya was. Contoh kalimatnya, Mary has a painting whose value is inestimable. E. Where digunakan dalam adjective clause yang menerangkan tempat. Sebelum where selalu noun yang menunjukkan tempat. Jika kita menggunakan where, maka tidak perlu menggunakan where preposisi. Jika tidak menggunakan where, maka harus menggunakan preposisi. Contoh, the building is very old. The life there. Relatifnya where, in which, that. Contoh kalimatnya, 1. The building where the life is very old. 2. The building in which the life is very old. 3. The building which the life is very good. 4. The building that they live is very old.